Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. The Citizens Manchester City sukses comeback setelah tertinggal 1 gol di babak pertama di saat menjamu MU dan mereka menang dengan 3-1. Pasti teman-teman semua sudah tahu, sudah menyaksikan bahkan pertandingan seru derby Manchester antara Manchester Biru dan Manchester Merah ini, dan 3 gol balasan dari City. 2 di antaranya atau brace dilakukan oleh Phil Foden di menit 56 dan 80, kemudian ditutup oleh monster mereka yang sekarang memimpin klasemen di daftar top skor ya di IPL, Erling Haaland. Haaland sudah membuat 18 gol. Nah, menarik di sini dalam pertandingan melawan MU karena memang ini momen-momen yang sangat luar biasa terjadi. Ketegangan itu ada di babak pertama dengan ketika di menit 8 Rashford bisa membuat gol. Ini umpan panjang dari Onana yang jatuh di kaki Bruno Fernandes. Dia bahkan berhadapan dengan rekan satu negaranya, Ruben Dias di belakang, dan dia mengontrol untuk bisa memberikan umpan terhadap Rashford, dan Rashford menghujamkan tembakan keras yang sempat membentur mister gawang dan masuk tanpa bisa dicegat oleh penjaga gawang City, Ederson Moraes. Ini menjadi gol ke-6 bagi Rashford di IPL musim ini dengan 2 assist yang dia berikan dalam 26 pertandingan yang dia selalu tampil. Nah, sekarang kan sudah memasuki pekan ke-27 di IPL. Dan di babak kedua, Pep melakukan suatu tentunya instruksi-instruksi di ruang ganti untuk bagaimana bisa mengejar ketinggalan mereka, karena City harus bisa menang. Ketika Liverpool menang dengan dramatis atau susah payah melawan Nottingham Forest dengan 1-0 lewat gol Darwin Núñez. Dan memang memaksa 45 menit babak kedua City harus habis-habisan. Nah, kalau melihat dari statistik yang ada, memang ini wajar. Ya, pantas City bisa memenangkan pertandingan karena terlalu jauh mereka. Mereka penguasaan bola di tengah juga sulit diimbangi oleh pemain-pemain tengah MU. Kita bisa melihat ya bagaimana Pep itu tetap melepaskan John Stones mendorong ke depan bersama dengan Rodri untuk mengontrol di double pivot mereka. Ada Jeremy Doku di kanan, ada Foden yang bermain ya. Kita bisa lihat ada Bernardo Silva dan juga motor serangan mereka. Kreator dari tengah itu Kevin De Bruyne untuk bisa membantu Haaland yang ada di depan. Jadi memang penguasaan tinggi sekali. Kalau bisa dilihat ya dalam ini bagaimana MU bisa hanya 3 kali melepaskan tembakan sepanjang pertandingan dan 1 on target, satu-satunya dari Marcus Rashford. Nah, bandingkan dengan City yang melepaskan 27 tembakan, 8 diantaranya on target dan 3 gol bersarang di gawang MU. Penguasaan bola mereka 73% berbanding 27% di MU. Memang kelihatan sekali. Akurasi juga operan dari kaki ke kaki. Pergerakan setiap pemain-pemain City itu mencapai 91%. Bagaimana dengan MU? MU hanya 78%. Ya, sepak pojok juga bagaimana mereka juga City terlalu besar. Hampir 15 sepak pojok. Ya, memang tinggi sekali bagi City. Namun saya pikir ya kalau tidak ada penjaga gawang Andre Onana di bawah Mister MU akan bisa kebobolan mungkin saja sampai setengah lusin ya, 6 gol bisa bersarang mereka, bahkan lebih dari itu. Paling tidak ada 3 penyelamatan krusial dibuat oleh Andre Onana sepanjang laga. Terutama bagaimana juga dia menggagalkan tembakan dari Rodri, dari Phil Foden yang ada di sana, dan saya pikir dia tampil bagus, terlepas ada 3 gol yang masuk ke gawang Onana. Tapi saya mengajukan jempol terhadap penampilan Onana dalam pertandingan ini. Ya, memang kelihatan sekali bahwa setelah Foden bisa membuat gol di menit 56, ya itu memang jelas mereka akan memenangkan pertandingan, hanya soal waktu memang. Kelihatan sekali. Dan pergerakan juga Rodri, walaupun dia sebagai gelandang bertahan, tapi Rodri bisa membuat 2 assist yang penting. Ya, terhadap gol Haaland di menit terakhir 90+1 dan gol pertama dari Phil Foden. Ini anak muda 23 tahun Phil Foden yang melepaskan 2 tendangan yang menghujam masuk ke gawang Onana, semua dengan kaki kiri. Luar biasa bagaimana kecepatan pergerakan dari Phil Foden, dan Pep ya berhasil tuh bagaimana membuat dia rasa percaya diri bagi Foden ketika terus-menerus diberikan kesempatan untuk bisa bermain. Dan kalau kita lihat dari secara keseluruhan ya, memang ada Rodri bisa membuat 2 assist, 1 Foden, 1 Haaland. Alvarez yang masuk di babak kedua itu juga memberikan 1 assist tahap gol kedua dari Phil Foden. Dan ini ya bagi Foden sudah mencetak gol ke-11 dari seorang gelandang yang lebih menyerang
dia mencetak gol ke-11 dia. Ini luar biasa. Bukan saja 11 gol, tetapi ada 7 assist yang dia lakukan sepanjang berlangsung IPL, ya, sampai dengan pekan ke-27 ini. Nah, kita bergeser ke Piala Champions atau di UCL, Liga Champions, dari 6 laga yang sudah dimainkan oleh City, Foden juga ikut bermain di 6 laga itu dan dia mencetak 4 gol dan 3 assist. Jadi ada 7 gol yang dia terlibat seluruhnya di dalamnya. Jadi memang luar biasa anak muda ini. Nah, dua-duanya antara Foden dan Haaland masih berusia muda. Kebetulan sama-sama 23 tahun. Haaland kita tahu bersama. Dengan 1 gol tambahan ke gawang MU, dia sekarang sudah naik ke 18 gol. Ya, meninggalkan Muhammad Salah di sana. Ada 18 gol dan 5 assist yang dibuat oleh Haaland. Jadi Haaland bukan seorang predator saja, tapi dia seorang juga bisa memberikan assist karena terbukti dengan 5 assist. Jadi dia tidak egois selalu bermain. Dan kalau bicara di UCL, ya, dia dari 6 laga yang sudah dimainkan, dia mencetak 5 gol dan 1 assist. Ya, jadi 2 pemain ini saya pikir ya menjadi aset penting bagi Pep Guardiola di Manchester City. 3 poin tambahan mereka itu membuat mereka sekarang dekat dengan Liverpool lagi. Ya, 1 poin di belakang. Liverpool 60, mereka 59. Jadi ini sangat baik dalam perburuan gelar. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya, juga termasuk dengan Arsenal yang nantinya akan main pada Selasa melawan Sheffield dan saya rasa dia akan menang. Arsenal juga tetap akan menjaga jarak ini. 1 poin di belakang City, kalau mereka bisa mendapat 3 poin dan 2 poin di belakang Liverpool. Makanya saya bilang kan, untuk race ini hanya ada 3 klub itu, Liverpool, City dan Arsenal. Nah, yang menarik lagi setelah kemenangan ini, itu pertandingan yang dinantikan banyak orang itu akan terjadi di Anfield pada tanggal 10 hari Minggu, ya pekan ini, di mana Liverpool akan menjamu Manchester City. Inilah saya pikir krusial bagi kedua tim. Kemenangan sangat penting. Liverpool menang, ini sepertinya akan aman buat mereka. Walaupun masih ada pertandingan demi pertandingan ke depan. Kan semua ini ada 10 pertandingan ke depan. Kalau mereka menang masih ada 9 pertandingan. Tapi kuncinya ada saya pikir di City. Demikian juga dengan City. City harus menang. Jika mereka menang, saya rasa mereka akan aman. Mereka akan mengambil alih puncak klasemen dan kalau mereka sudah di atas, ini akan sangat sulit untuk bisa mengambil alih lagi mereka. Makanya mereka pasti akan habis-habisan, akan all out ketika bermain di Anfield melawan Liverpool. Pertarungan bukan saja melibatkan rasa emosional yang sangat tinggi yang diperlihatkan kedua kubu, ya, baik Liverpool atau City, tapi juga bagaimana kita akan melihat ya racikan-racikan atau bagaimana skema permainan taktik yang akan diberikan oleh 2 pelatih top di IPL atau bahkan di dunia saat ini. Pep di City dan Klopp di Liverpool. Kita akan lihat. Kalau bicara dengan skema pasti teman-teman juga sudah tahu. City tetap akan bermain dengan 3 back atau 2 sama seperti melawan MU. Karena melawan MU kemarin, Pep itu memainkan bukan Akanji atau Gvardiol yang diparkir di bangku cadangan. Biasanya saya pikir Akanji akan masuk, tapi dia menempatkan Kyle Walker ya untuk bermain bersama dengan Ruben Dias di sana dan Ake yang ada di belakang. Ya, Stones dan Rodri. Ya, di depan ada Jeremy Doku, ya, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne dan Foden. Kemudian ada Haaland. Hanya ada 2 pergantian dilakukan oleh Pep dalam pertandingan penting ya melawan MU. Bob masuk bersama dengan Alvarez, dia menarik Jeremy Doku, bahkan dengan Foden yang ditarik keluar. Untuk urusan belakang sampai di gelandang dia tetap mempertahankan ini karena dia anggap ini sebuah kekuatan penuh. Walaupun saya bilang tadi mereka masih punya Akanji dan masih punya Gvardiol yang bisa dimainkan dan semua pemain-pemain bagus. Melawan Liverpool nantinya pada hari Minggu, saya pikir formasi ini mungkin saja dia akan pakai, dia akan tetapkan. Meskipun juga kita tidak bisa melihat opsi-opsi lain banyak. Ya, dia bisa tampilkan terlepas mereka tidak punya Jack Grealish yang mengalami cedera, tapi Pep memang sulit untuk ditebak apa yang dia akan mainkan. Bisa saja Julian Alvarez bahkan dimainkan lebih awal. Itu yang kita tunggu dalam pertandingan melawan Liverpool. Nah, bagi Liverpool mungkin dalam pertandingan kemarin merasa agak sedikit dirugikan, tapi saya pikir ini 50-50. Ya, ketika ada yang bilang gol pertama dari Phil Foden di menit 66 itu terlebih dulu ada pelanggaran terjadi di pertahanan mereka. Ya, di antara Kyle Walker yang katanya membuat pelanggaran terhadap Marcus Rashford sehingga bola direbut dalam sebuah serangan balik dan akhirnya Foden bisa membuat gol. Ya, saya pikir juga ini apa yang dikatakan oleh legenda MU Gary Neville di Sky Sport, ya pikir beralasan juga. Bahwa ini hanya lembek sekali ya.
bukan sebuah pelanggaran, sangat ringan. Mestinya di sana cepat Lindelof untuk bisa membantu, kemudian Rashford harus bangun ya untuk cepat mengejar bola lagi ketika ada di sana. Tapi jangan hanya berharap bahwa wasit Ainsley Medley yang memimpin pertandingan ini akan menutup pelanggaran, karena ini hanya play on. Ainsley Medley sebagai wasit yang memberikan itu kesempatan buat City untuk bisa melakukan serangan balik. Ini juga yang membuat pemain-pemain MU protes, tapi saya pikir tidak begitulah ya. Memang ada protes juga di lorong ganti ketika Erik ten Hag itu melancarkan protes terhadap wasit, tapi dia diberikan kartu kuning. Ya apapun itu secara keseluruhan, memang saya lihat memang City yang layak untuk bisa memenangkan pertandingan ya. Bagaimana mereka dengan intensitas serangan yang sangat tinggi menguasai seluruh jalannya pertandingan. Yang saya sudah bilang tadi kan, dari percobaan menembak, dari on target mereka, corner kick mereka, akurasi operan mereka, perpindahan bola mereka yang bisa mencapai di atas 800 kali perpindahan bola, ini termasuk sangat tinggi. Nah, kita akan lihat nantinya akan lawan Liverpool di Anfield. Ini yang seru. Boleh dikatakan penentuan juaranya ada di tempat ini, di Anfield. Walaupun memang ada Arsenal yang terus bisa mengancam, tapi siapapun yang menang, saya rasakan menjadi juara itu sangat tinggi. Nah, bagi MU saya pikir tidak perlu kecewa. Ya, mereka masih terpaku di peringkat ke-6. MU harus tetap semangat karena mereka sedang untuk di Liga Eropa. Mereka bisa dapatkan ini. Tapi kan bagi Erik ten Hag dan timnya sedang berusaha untuk bisa mengejar masuk paling tidak di peringkat keempat. Walaupun ini terasa berat dengan kekalahan dari City, berat karena Aston Villa juga memenangkan pertandingan yang seru melawan Luton. Dan mereka bisa menang dengan 3-2 di kandang lawan, dan mereka tetap ada di atas. Selisih poin mereka tuh sekarang makin tinggi. Saya kira mungkin sudah sampai 11 selisih poin dengan MU, dan ini berat untuk bisa mengejar Aston Villa karena ada Tottenham Hotspur juga di peringkat kelima yang masih sulit untuk bisa dikejar. Paling tidak posisi zona Champions bisa diamankan. Ya, sekali lagi untuk ke zona Liga Eropa, ya Liga Eropa bisa diamankan. Untuk zona Champions ini akan menjadi milik bagi Aston Villa yang nampaknya dengan pelatih mereka Unai Emery sedang mengincar posisi keempat ini dengan sangat kuat. Kalau di tiga besar kan sudah pasti ya, yang saya bilang tadi, Liverpool, City dan Arsenal. Oke, sampai di sini saya review untuk pertandingan antara City dan MU dengan Foden yang membuat brace dan juga dengan Haaland yang bisa menambahkan pundi-pundi gol dia sekarang menjadi 18 gol. Makin seru juga, saya pikir ini persaingan di daftar top skor karena masih panjang perjalanan ke depan, dan sambil menunggu laga krusial yang saya bilang tadi, laga penting ketika City harus menjambangi Anfield. Karena di laga pertama November tahun lalu kedua tim bermain imbang 1-1 di Etihad ya, dengan gol penyelamat dari Liverpool dibuat oleh Trent Alexander-Arnold saat itu, dan hasil ini tentunya merugikan bagi City karena City harus menang sebenarnya di kandang mereka. Nah, mereka harus ke Anfield. Saya pikir tekanan luar biasa kalau datang di Anfield. Ini rumah dari Liverpool. Liverpool tidak ingin kalah. Bahkan Liverpool tentunya bagi klub ingin memenangkan laga ini. Yang mereka anggap ini adalah penentuan buat mereka, laga pamungkas buat mereka. Dan pasti pemain-pemain lain sudah mulai kembali dari masa cedera Liverpool. Dominic Szoboszlai sudah ada, Darwin Núñez bahkan kemarin sudah masuk dan mencetak gol. Kita akan melihat mungkin Salah sudah balik lagi pada tanggal 10 nanti. Dan Wataru Endo sudah ada di sana. Jadi ini akan menambah kekuatan bagi Liverpool. Meski kita tahu bersama, bocil-bocil mereka, anak-anak muda mereka dari akademi yang berusia 18, 19 tahun, 20 tahun itu tampil gacor. Dan ini menjadi satu modal kuat bagi Klopp untuk memarket mereka mungkin ada di pangku cadangan dan bisa tampil sebagai super sub. Kita akan nantikan duel seru itu pada tanggal 10 nanti antara Liverpool dan City. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.